bukan tentang mudah, sumpah, dan indah. Berbagi cerita, berbagi warna, di samping cahaya. Bersama dan bertanya. Menanti arti sebuah cerita. Intro di awal video tadi adalah contoh bagaimana aku berusaha menampilkan sinematografi seperti di film atau iklan web series, namun dengan budget terbatas. Dari sedikit pengalamanku megang kamera, edit, buat skrip, di sini aku akan coba share bagaimana proses berpikir dan langkahku dalam menciptakan video di intro tadi. Sehingga dengan menonton video ini, kamu mampu memproduksi karya visual yang jauh lebih baik daripada ini. Yang pertama, ciptakan storyline atau daging besar cerita, atau sering juga disebut premis. Di video tadi, storyline yang kubangun adalah seorang wanita yang menantikan sesuatu di dalam pernikahannya. Nah, untuk hal apa yang dinantikan dia, emang tidak aku sampaikan secara gamblang dalam video. Karena tujuanku adalah agar semua sosok istri bisa relate dengan hal penantian ini. Terlepas penantiannya berbeda-beda antara satu wanita dengan wanita yang lain. Story itu aku buat skrip dan rekam voice over-nya. Mengenai skrip, itu pintar-pintar menulis saja. Yang pasti dalam penulisan aku adalah hal-hal yang relate dengan emosional kebanyakan orang. Dan aku sering memakai sajak seperti AA, BB, atau ABAB. Sehingga lebih nyaman didengar oleh audiens. Yang kedua adalah lighting adalah kunci. Mengikuti beberapa referensi lighting sinematografi yang sering kulihat di YouTube, Netflix. Nah, aku coba analisa dan coba terapkan pada video tadi. Ada hal yang sering kuperhatikan pada lighting sinematografi kelas dewa di film-film tersebut, yaitu adalah selalu ada backlight dan memiliki kontras rasio pada wajah subjek. Nah, kontras rasio itu tercipta karena ada kekuatan cahaya yang berbeda antara key light di salah satu sisi wajah dan fill light di sisi lainnya. Jadi mereka selalu bermain di moody look atau lebih tepatnya ada kontras rasio. Kontras rasio itu ada yang sangat berasa beda kontrasnya, ada juga yang tidak. Lalu aku breakdown di sini ada lighting indoor scene. Jadi pada situasi indoor tadi dalam kamar yang aku lakukan adalah aku melakukan controlling lighting dengan 3 lighting, yaitu key light, backlight, dan juga background light. Key light adalah cahaya utama pada subjek di mana aku menggunakan Godox XL60W dengan softbox dan grid agar cahayanya halus dan fokus pada subjek. Lalu untuk backlight, aku menggunakan Viltrox Wilight K21. Reviewnya ada pada link di atas. Untuk warna, aku menggunakan cyan agar tercipta color contrast yang oke dengan warna hangat pada sisi kanan frame. Warna hangat itu adalah background light yang aku ciptakan agar kontras rasio antara key light dengan background tidak terlalu jauh, sehingga background tidak terkesan terlalu gelap. Pada background light itu, aku menggunakan Yongnuo LED YN300R. Lalu pada outdoor scene, ini terkait dengan kecocokan tempat dan kemampuan memilih tempat. Kebetulan aku lagi nongkrong di cafe yang memiliki sisi outdoor yang di belakangnya itu ada cahaya matahari langsung. Namun, karena ada kisi-kisi di atasnya seperti kayu-kayu gitu tuh, sehingga mengakibatkan cahaya tidak terlalu keras. Efek soft light tadi dan juga beberapa efek hard shadow yang tercipta membuat ini kesannya menarik. Lalu, aku shoot dari sisi shadow untuk membentuk kontur wajah yang menarik. Karena yang sering aku perhatikan adalah seringkali pada sinematografi profesional mereka shoot dari sisi shadow subjek. Ketiga, gunakan focal length yang tepat. Nah, untuk kondisiku ini ada di space yang cukup sempit, yaitu ada di ruangan cafe dan juga kamar. Nah, aku memakai lensa setara 50mm full frame. Namun, karena aku pakai kamera Lumix bersensor micro four third, artinya aku memakai lensa 25mm. Nah, karena MFT itu adalah setengah dari full frame. Jadi, kita pakai pembagi 2. Nah,
lensa yang kupakai itu ada reviewnya pada link di atas. Aku memakai Focalength ini karena kebutuhan space dan juga Focalength ini adalah Focalength yang dinilai setara dengan Focalength mata manusia sehingga terlihat sangat natural di mata penonton. Keempat, editing warna halus dan gak lebay. Nah, aku senang bermain warna pada videoku, bahkan aku sering memakai fitur 10-bit pada kameraku ini agar aku bisa eksplorasi warna. Namun, itu tidak menjadikan aku melakukan color grading yang tebal seperti membuat film perang. Yang kulakukan adalah hanya sedikit memperbaiki white balance dan saturasi, lalu untuk beberapa scene aku menonjolkan beberapa warna, dan ada beberapa juga yang warnanya aku turunkan. Itu adalah kebutuhan di setiap scene-nya. 5. Finishing touch. Untuk finishing touch-nya, aku lakukan dua hal, yaitu pada visual dan juga pada audio. Untuk visualnya, aku menambahkan efek bloom atau glowing pada highlight alias sisi terang. Tujuannya agar terlihat lebih soft dan flawless, namun gambar tetap kontras dan fokus. Yang kedua, aku tambahkan finishing touch pada audio. Setelah aku menambahkan musik atau background musik yang tidak overkill, lalu aku juga tambahkan beberapa sound effects yang mendukung footage yang sedang ditampilkan. Berbagi cerita, berbagi warna, di samping cahaya. Nah, kurang lebih itulah yang bisa aku share. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Terima kasih.